Shalom, selamat bertemu di tempat ini. Syukur saat ini saya boleh dipercayakan untuk membagikan firman kebenaran Tuhan di tempat ini. Namun sebelumnya itu, terlebih dahulu kita satu dalam doa meminta pertolongan dalam Tuhan. Kita berdoa. Orang tua, saudara kekasih yang sama dikasihi Tuhan, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah pujian yang benar. Pujian yang benar. Ya, sebelum lebih jauh bagaimana firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu saya akan mulai dari sebuah pertanyaan, yaitu apa itu pujian? Bagaimana sebuah pujian tersebut? Jika kita melihat di mana-mana, baik di dalam siaran TV, dalam dunia media sosial, dalam radio, maupun yang ada di sekitar kita, mereka yang sering memperoleh prestasi yang membuahkan salah satu pujian, sanjungan, bahkan dikagumi di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani. Terkadang salah satu bentuk semangat setiap orang dalam menjalani proses hidupnya karena satu pujian. Nah, siapa yang tidak suka dipuji? Adakah yang tidak suka dipuji? Pasti semua orang suka dipuji, termasuk saya. Dan kita semua membutuhkan pujian sebagai motivasi hidup kita. Orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada saat ini jelas mengatakan pujian yang benar. Nama yang layak satu-satunya kita puji adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, seharusnya kita menjadi umat yang selalu memberi pujian yang benar bagi Tuhan dengan memakai seluruh hidup kita di dalam menjalani kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Iya, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Mazmur 103 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Kita sama-sama membaca. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi seperti pada burung Raja Wali. Dalam bacaan kita dalam Mazmur 103 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5 menjelaskan bagaimana pemazmur Daud mengungkapkan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan atas semua keuntungan dan berkat yang telah dilimpahkannya atas umat perjanjian yang percaya. Jangan sekali-kali kita melupakan kebaikan Allah kepada kita atau gagal untuk berterima kasih atas berkat-berkatnya yang dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus. Pujian ini merujuk pada berkat-berkat pribadi
mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Pertama-tama pemazmur menyampaikan nasihat bagi dirinya sendiri. Yang dimaksud oleh pemazmur dengan jiwa dan raga yaitu ekspresi. Segenap batinku ialah kehidupannya. Kini dia mengobarkan batinnya sendiri untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang diterimanya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita semua, bagaimana kita dapat memuji Tuhan yang baik dalam diri kita? Apa yang dapat dilakukan tubuh dan hidup kita untuk menyatakan pujian syukur kepada Tuhan? Karena itu, di dalam Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat yang kelima ini, jelas bacaan kita bahwa kembali lagi Tuhan telah mengampuni, Tuhan telah menyembuhkan, Tuhan telah menebus kita, dan Tuhan telah memberi kita kepuasan. Semuanya itu telah ada pada kita semua. Tinggal bagaimana kita mengembangkan dan membuat pemberian Tuhan itu berguna untuk kemuliaan Tuhan. Kita syukuri dan kita memakai setiap kelebihan tersebut untuk memuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kita sudah yakin telah memberikan pujian yang benar kepada Tuhan? Pujian yang benar itu bukan hanya sebagai pujian yang dilontarkan sebagai ucapan, bukan hanya pujian melalui syair, dan bukan hanya pujian yang diberi dalam bentuk persembahan uang. Mari kita merenungi dalam kehidupan kita, banyak yang ada pada kita yang dapat digunakan sebagai pujian, seperti dengan saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberi, saling membantu, dan saling menghargai satu sama lain. Melalui semua itu sudah dapat dikatakan menjadi gambaran pujian yang benar kepada Tuhan. Lalu di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31, firman Tuhan mengatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31 ini memperlihatkan bahwa pujian itu sama dengan bentuk pelayanan, namun melayani Tuhan bukan hanya dalam bentuk seperti berkhotbah seperti saat ini, bukan hanya seperti mengajar, bukan hanya berdoa, menginjil, bernyanyi, bersorak-sorak, menyebut nama Tuhan saja. Dan jangan sampai kita mengatakan bahwa saya sudah memuji Tuhan karena saya sudah bernyanyi, bersorak-sorak memuji nama Tuhan tadi. Suara saya merdu, saya sudah bernyanyi. Dan jangan juga kita hanya mengatakan, saya sudah memberi persembahan di gereja, berlimpah-limpah uang saya. Dan jangan pula kita mengatakan, saya sudah 5 kali berdoa di dalam sehari. Ya, orang tua, saudara, saudari yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita saat ini mengajarkan bahwa
memberikan pujian yang benar untuk Tuhan, yaitu apabila kita melayani pekerjaan Tuhan dengan cara yang berkenan, melalui hal sederhana saja seperti makan dan minum, selalu mengingat Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Selalu mengandalkan Tuhan itu misalnya cara kita berkata, dalam bersikap, dan berpikir. Jadi, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, mari selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan kita kepada Tuhan dengan seluruh hidup yang diberikan Tuhan untuk kita pakai, memuji dan mengagungkan Tuhan dengan cara yang benar, yang berkenan kepadanya. Amin firman Tuhan. Ya, orang tua kekasih dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, menutup ibadah kita hari ini, mari kembali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa menghadap Tuhan. Kita berdoa.